Selamat pagi sahabat Merkuri, kita kembali di Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Dan terima kasih untuk teman-teman dari MSI yang masih saja berkenan untuk dengan setia datang ke studio meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan saya sangat berdoa buat Bu Novi, buat Mbak Fani dan juga Mas Kevin yang pagi hari ini ada di studio bersama saya. Kita semua senantiasa dilimpahi kesehatan yang baik, keberkahan dalam bentuk kesehatan yang baik. Selamat pagi Bu Novi. Amin, terima kasih doa paginya. Iya. Semua baik. Sehat untuk kita semua. Doanya itu. Ya, mari kita saling mendoakan begitu ya. Pan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Masih kerasa baru atau udah mulai lama? Masih baru dong. Ya, saya cuma mau menasihati itu 6 bulan loh ya. Oh, 6 bulan. Setelah itu semuanya as usual. Oh gitu. Pengalaman pribadi ya Pak ya? Bu Novi yang cerita. Oh Bu Novi. Mas tak kandani yo gitu katanya. Kok masih ingat? Udah Bu Novi udah puluhan tahun yang lalu loh. Kok masih ingat ya? Karena ini memang sedang membahas kamu waktu itu. Oh baik. Kayak WA Anando. Oh jadi saya nggak ada, saya dirasani ya? Pinter ya hoaknya saya ini ya. Extra hoak saya ini. Oke, itu intermezzo yang biarkan hanya kami bertiga yang tahu sahabat Merkuri. Karena ini memang untuk konsumsi kita. Tapi yang pasti yang Anda boleh tahu hari ini adalah sesuatu yang lagi-lagi sangat menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Sharing dari Anda tentunya akan membuat insight yang ingin kami semua kembangkan dalam program ini menjadi lebih luas dan lebih berdaya guna, bermakna begitu ya. Membangun budaya inklusif di organisasi. Saya seringkali ini tuh kan sebetulnya di dalam ya, tapi inklusif itu kan sesuatu yang lebih terbuka. Kenapa ya inklusif ya? Orang-orang psikologi bisa menjelaskan nggak? Kenapa inklusif? Kan X itu kan harusnya yang ini ya, tapi eksklusif malah yang tertutup gitu ya. Nggak bisa jawab ya, nggak apa-apa loh. Ini bukan ujian kok. Iya, ini kayak Selasa pagi-pagi udah diuji. Enggak, saya cuma mau tahu kok Bu Novi. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara dalam konteks organisasi, inklusi itu sebenarnya rasa kepemilikan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi karyawan-karyawan itu sehingga mereka dapat menampilkan kinerja yang terbaik seperti itu. Iya. Jadi lebih ke itu ya. Itu. Jadi situasinya yang kemudian membuat orang itu saling kolaboratif, support, saling respect satu dengan terbuka yang lain. Gitu ya. Artinya seperti lebih welcome gitu ya. Iya, gitu. Jadi lebih itu tadi inklusifnya itu sebenarnya lebih menyatukan mereka kepada rasa kepemilikan satu fokus gitu, sehingga kemudian mereka saling respect dengan adanya ini nggak bisa dilepaskan dengan adanya keberagaman ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks perusahaan atau organisasi, inklusifnya itu bukan berarti benar-benar yang eksklusif kayak gitu ya, yang kemudian ini, tapi lebih kepada bagaimana dengan menujunya ke inklusif, tapi dengan adanya keberagaman dari semua orang yang ada di dalam perusahaan. Gitu. Jadi inklusif lebih sebenarnya ke situ, arahnya ke sana. Gitu. Ya, apalagi kalau itu kemudian menjadi sebuah budaya, wow keren begitu ya. Betul. Nah, tetapi apakah memang sepanjang yang Bu Novi, Mbak Fani juga selama ini temui, apakah budaya inklusif ini sesuatu yang mudah muncul di perusahaan-perusahaan kita, di organisasi-organisasi yang ada, atau barangkali ini memang Bu Novi dan Mbak Fani merasa perlu untuk kita bicarakan karena budaya inklusif ini tidak semudah membalik telapak tangan begitu, gimana Bu? Sebenarnya begitu. Jadi kan gini. Isu kan gini, untuk menampilkan kinerja optimal bagi organisasi sebenarnya kita butuh keragaman itu baik dari orang-orang yang ada di dalamnya dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai banyak cara berpikir, dengan background dan sebagainya yang berbeda. Nah sebenarnya bagaimana keragaman ini bisa menambah kekayaan bagi cara pandang organisasi yang mendorong ke istilahnya lebih mendorong ke inovasi gitu ya kan, karena kita berangkat dengan latar belakang yang berbeda sehingga kemudian perspektif yang didapat lebih banyak. Kita lebih tahu lebih bisa mengembangkan respect ke orang lain, menghargai, menerima, memahami yang seperti itu. Jadi
ini sebenarnya harus ada di dalam organisasi, tetapi kenapa kita membahas ya karena ini harus kita sampaikan lagi gitu loh, bahwa di tempat kita sendiri kita tidak mudah mendapatkan orang-orang yang selalu sama seperti itu. Jadi selalu sama itu artinya itu sama latar belakang, sama kesamaan karakter dan sebagainya, karena itu tidak mudah gitu. Ya. Fani? Ya, oke. Jadi sebenarnya inklusi ini menarik banget dibahas gitu Pak Aldi, karena salah satu tantangan HR ke depannya itu kan nggak mungkin suatu perusahaan itu homogen gitu ya. Nggak mungkin satu perusahaan itu cuma paling gampang aja misalnya Muslim semua gitu ya. Kalau nggak mungkin misalnya orang Jawa semua gitu. Nah itu kan pasti akan ada banyak sekali karakter dalamnya, ada banyak sekali budaya yang tercakup di dalamnya. Nah, masalahnya adalah yang masih sering kita lihat itu orang itu mikirnya gini, ya kamu kalau masuk sini kamu adaptasi dong sama budaya di sini gitu ya. Begitu. Padahal setiap orang yang masuk ke organisasi itu kan punya values sendiri-sendiri, punya khas sendiri-sendiri. Nah, harusnya organisasi bisa memanfaatkan itu. Jadi gimana caranya supaya semua khasnya itu muncul sehingga tujuannya tetap sama. Tujuannya supaya organisasi bisa perform, bisa lebih baik gitu ya. Nah, ternyata itu nggak mudah gitu loh. Dan sampai sekarang masih menjadi PR. Apalagi kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan banyak banget hal yang membuat kita tuh kayaknya pecah gitu ya. Kubu A, kubu B, yang sana sama kanan kiri gitu ya. Nah, padahal inklusi itu kalau kita mau budaya perusahaan ini maju ya itu nggak bisa dibiarkan gitu. Dan memang sampai sekarang itu masih menjadi sebuah PR besar gitu ya. Nah, yang menariknya lagi itu adalah ada banyak survei yang mengatakan bahwa orang itu merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya HR gitu. Orang mikirnya ya udah ya HR gimana deh caranya supaya semuanya bisa kompak gitu ya, supaya semuanya bisa nyatu gitu ya. Mungkin nanti bikin team building atau apa gitu. Nah, padahal pada kenyataannya budaya inklusif ini nggak bisa kalau cuma kita bebankan pada HR gitu. Nah, mulai dari top manajemen, mulai dari seniornya semuanya itu juga sudah harus memahami budaya itu dan juga menerapkan budaya itu gitu. Nah, dan itu adalah salah satu challenge yang nggak gampang sih gitu. Nah, makanya ini sama perusahaan ini 2021 ini kan kita tahu bahwa ini kita semua lagi berusaha bangkit nih. Kita lagi berusaha bangkit dari kondisi pandemi seperti ini, ekonomi yang kita coba supaya lebih pulih lagi kayak gimana. Ini benar-benar butuh gimana caranya supaya semua orang dalam organisasi ini bisa include dalam perkembangannya. Nah, makanya ini inklusi menjadi suatu hal yang sangat penting sih. Gitu. Iya. Oke, saya mau mewawancara diri saya sendiri. Begini, pertanyaan berikutnya ini, Bu Nafi. Dengarkan dulu. Mengapa organisasi perlu mempertimbangkan penerapan budaya inklusi? Ya memang karena survei membuktikan 56% menyatakan bahwa program keragaman dan inklusi bisa mendorong inovasi. Silakan dilanjut, Mbak Fani. Itu saya yang bikin. Oh, itu kamu yang bikin. Iya. Loh, ya makanya kan saya cuma mau wawancara. Oh iya. Saya nggak bilang ini adalah pemikiran saya. Oh iya. Iya benar juga sih. Iya. Tapi memang 56%. Iya. Makanya kenapa ini penting untuk kita diskusikan hari ini gitu ya. Pani dulu, nanti Bu Nafi juga bisa memberikan insight-nya. Gimana, Man? Jadi sebenarnya yang penting tuh gini, bahwa kayak tadi saya bilang kita ini kan organisasi ini harus, apalagi di masa sekarang ini dia harus memunculkan banyak keunggulan. Jadi dia nggak bisa stay dengan cara yang sama, yang cara lama gitu ya. Dia nggak bisa mungkin ya kayak kita tahu bahwa produknya juga mungkin tidak bisa stay dengan produk yang lama. Nah, dia ini kan butuh inovasi terus gitu. Nah, kalau Anda tidak membiasakan budaya inklusif di perusahaan, ya hasilnya akan gitu-gitu aja gitu. Hasilnya akan Anda akan stay di tempat, hanya produknya ya gitu-gitu aja, nggak akan mengikuti perkembangan. Apalagi di masa sekarang kayak gini, ya pasti kita akan kalah. Kayak gitu. Nah, jadi itulah kenapa kalau perusahaan itu dia mau berkembang, ya salah satu caranya adalah budaya inklusif ini harus jalan gitu. Jadi jangan cuma mikirin rekrutmennya gimana, jangan cuma mikirin nanti dikasih training apa. Nah, kalau budaya inklusifnya nggak jalan, ya ini juga susah gitu. Nah, dan kita juga harus sadar bahwa setiap orang, kayak tadi saya bilang, setiap orang yang datang itu kan pasti punya pengalaman, punya pengetahuan sendiri-sendiri. Nah, ini harus dioptimalkan gitu. Jadi supaya gimana caranya semua resource yang ada itu bisa optimal. Jadi jangan cuma ya udah pokoknya ikutin apa kata atasan gitu, ya udah apa kata senior gitu, nggak bisa, karena sebenarnya semua orang, entah dia orang baru entah dia orang lama, itu punya
resource-nya sendiri-sendiri. Dia punya pengetahuan, punya pengalaman yang sebenarnya bisa kita manfaatkan loh. Gitu. Makanya itu budaya inklusi ini menjadi suatu hal yang penting banget dalam organisasi. Gitu. Iya, Bu Novi, apakah karena kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini membuat memang budaya inklusi ini menjadi lebih sulit untuk diterapkan, atau sebenarnya ada hal-hal lain yang menghambat perusahaan budaya inklusi bisa muncul dengan mudah di sebuah perusahaan? Bagaimana pengalamannya? Kalau dari pengalaman saya sebenarnya begini ya, Mas Aldi, banyak sekali memang perlu istilahnya gini. Inklusif ini kan sebenarnya harus dimulai dari mulai awal orang masuk ke dalam organisasi gitu ya. Misalnya sebenarnya kita sudah sering mendengar dulu, ini zaman-zaman saya masih muda-mudanya dulu, itu ada istilah EEO, Equal Employment Opportunity. Artinya ketika orang masuk ke perusahaan, itu mereka dengan beragam latar belakang, itu sebenarnya punya kesetaraan yang sama gitu untuk diterima bekerja di perusahaan seperti itu. Jadi kita nggak boleh nih misalnya nih ketika merekrut perusahaan ini sangat tidak dianjurkan, meskipun dalam prakteknya ini masih banyak terjadi. Misalnya kita menyebutkan gender kayak gitu, itu sebenarnya kan nggak boleh banget, karena kalau kita bicara organisasi maka kita bicaranya adalah bagaimana kita ini apakah orang ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau benar dan bisa berkontribusi optimal atau tidak, seperti itu. Itu yang masalah gender. Kemudian misalnya ada juga yang menyebutkan masalah usia kayak gitu kan. Ini juga sebenarnya tidak, kalau bisa dikatakan ini sudah tidak terlalu relevan juga seperti itu. Meskipun ya mungkin dalam beberapa pekerjaan ada yang dibutuhkan seperti itu. Artinya karena butuh orang yang energik, pekerjaan-pekerjaan di lapangan, sehingga kemudian ya kita butuhkan orang-orang yang muda gitu. Orang masih energinya masih banyak. Lalu misalnya kita menyebutkan background pendidikannya gitu ya. Kan ini sekarang kan kita jarang sekali ngelihat iklan di koran, tapi kalau beberapa saat yang lalu masih sekitar mungkin masih ada ya, tapi saya sekarang agak jarang ngamatin koran. 5 tahun yang lalu kita masih melihat bahwa perusahaan-perusahaan itu merekrut dan diutamakan dari perguruan tinggi ternama gitu kan. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya sebenarnya bahkan mungkin jelas-jelas menyampaikan dari PTN kayak gitu kan. Nah sebenarnya ini kan ya sebenarnya sudah membatasi kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi praktek-praktek seperti ini memang dari dulunya sudah banyak untuk disetarakan lah, sudah diminimalkan yang seperti itu, dalam rangka sebenarnya kita mau mendapatkan tadi itu dengan orang yang beragam, sebenarnya nanti mereka akan diikat oleh sebuah budaya yang di dalam organisasi yang akan menyatukan mereka bersama-sama untuk bekerja mencapai tujuan dari organisasi seperti itu. Nah tadi pertanyaannya apakah kemudian ini kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika karena kita biasa berbeda-beda? Sebenarnya justru karena kita ini sudah biasa dengan keanekaragaman itu, menurut saya kok sebenarnya lebih mudah untuk orang menerima gitu. Cuman ya kadang-kadang ini kan kembali lagi ke stereotip dari masing-masing orang. Jadi misalnya ada orang-orang tertentu merasa nyaman kalau misalnya dengan suku atau ras yang sama gitu ya, dengan datang dengan daerah yang sama atau datang dari perguruan tinggi yang sama. Itu tetap ada seperti itu gitu loh. Sebenarnya itu lebih ke merasa bahwa kalau di sana itu cara mendidiknya itu kurang lebih sama, sehingga kemudian kita merasa bahwa ini sesuai dengan yang kita butuhkan di sini nih. Kita penyesuaiannya nggak akan terlalu banyak seperti itu. Ya, terutama ini pada perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya belum terlalu besar begitu ya. Tapi ya ada juga deh. Kalau multinasional sebenarnya sudah relatif lebih beragam beragam. Seperti itu. Tapi ada beberapa, mohon maaf, kayak BUMN kayak gitu itu masih mengutamakan tergantung bosnya gitu ya. Bukan tergantung bosnya, budayanya di sana mungkin gitu ya. Iklimnya di sana gitu kan. Seperti itu. Jadi itu yang kemudian agak buat mereka lebih nyari orang yang udah diajak kerja sama lah, yang seperti itu, yang sama-sama sepemikiran. Alasan sederhananya sebenarnya seperti itu. Iya. Padahal kalau mereka kemudian lebih open wide begitu, membuat bisa merekrut lebih banyak orang yang insight-nya barangkali bisa berlawanan tetapi menjadi lebih inovatif untuk perusahaan bisa kayak begitu ya. Keunggulan kompetitif itu sebenarnya. Iya. Dan kalau misalnya memang kita terutama misalnya
perusahaan kita ini customer-nya beragam gitu ya, atau kita punya pasar-pasar tertentu yang di daerah tertentu gitu. Nah sebenarnya itu akan sangat menguntungkan gitu loh, karena ada orang yang paham budaya di sana gitu kan. Jadi cara pendekatan orang-orang yang ada di sana itu kita lebih kenal gitu loh, lebih dapat seperti itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan orang-orang yang ada di sana. Oke, baik, kita break dulu ke pesan-pesan, tapi sebelum itu mengingatkan saja Bu Novi mungkin bisa mempromosikan, menginformasikan webinar series yang nanti juga akan disupport oleh Mercury. Kita akan webinar series yang diselenggarakan oleh MSI dan didukung oleh Mercury ini akan dimulai pada hari Jumat ya. Hari Jumat besok tanggal 15 Januari, jamnya itu jam 3 sampai jam setengah 5. Nah, kita ada HR webinar series ya, yang didukung oleh Mercury. Itu ada 4 judul, yang sesi pertamanya kita mulai di tanggal 15 itu. Yang besok itu adalah apa judulnya? All about tax for HR gitu ya. Jadi tentang perpajakan yang berkaitan dengan dunia SDM, dengan human resource. Artinya karena teman-teman di SDM ini kan juga kayak yang biasa ngurusi administrasi, PPH terutama. PPH seperti itu. Jadi terus apa saja aktivitas di dalam SDM itu yang berkaitan dengan pajak lah, seperti itu. Kayak gitu. Jadi yang paling gampang ya PPH, pajak penghasilan. Terus mungkin ada apa-apa lagi bonus dan sebagainya, itu dikenakan pajak atau itu saya sendiri kurang ngeh, dan karena itu kita juga mengundang pembicara dari luar, konsultan pajak yang cukup ternama. Pembicaranya kebetulan adalah Ketua IKPI Jawa Timur. Apa itu IKPI? Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Bu Seti Arina. Gitu. Bu Seti Arina yang akan berbincang. Nah, buat sahabat-sahabat Mercury yang mungkin lupa ini dengan saya dan mereka pengen kepo untuk tahu lebih banyak informasinya, kemana Bu Novi? Bisa mungkin bisa tanya ke Mercury, nanti kita akan ini support informasinya. Tapi bisa juga ke telepon kantor MSI 0811 340 5557. Oke, ini ya nomornya ya, 0811 340 5557 untuk Anda yang mau kepoin ke kegiatan ini. Tetapi kalau bisa juga ke Instagramnya Magnet Solusi Integra. Instagramnya Magnet Solusi Integra. @Magnet Solusi Integra, dipisah, disambung? Sambung semua ya, Magnet Solusi Integra sambung satu kata gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya sahabat Mercury ya, Anda ingin mengikuti program ini tetapi Anda memang merasa nggak ada kok yang mau ditanya-tanyain, Anda boleh dengerin saja melalui siarannya Mercury gitu ya. Karena ini nanti akan kita publikasikan. Tetapi kalau misalnya ini menarik ini, nah saya perlu banyak bertanya, berinteraksi dengan narasumber, Anda bisa menghubungi 0811 340 5557. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali di program kita pagi hari ini. Silakan juga kalau mau nanya-nanya, tapi saya ke pesan-pesan dulu. Iya, nanti saya tanya sendiri. Baik, kita lanjut kembali sahabat Mercury, dan tadi kita break untuk informasi tentang webinar HR, webinar series yang digelar oleh teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan juga disupport oleh Mercury, yang seriesnya ini akan dimulai pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, dan itu setiap hari yang sama, jam yang sama, Jumat pukul 15 sampai 16.30 ya. Infonya Anda bisa ke Mercury, Anda bisa ke 0811 340 5557. Kita lanjut kembali hari ini, kita membangun budaya inklusif di organisasi. Saya ke Fani dulu. Ya. Tadi kita terakhir kita mendiskusikan tentang kenapa organisasi perlu mempertimbangkan penerapan budaya inklusi. Kita sudah menjawab semuanya, dan semuanya memang perlu, semuanya memang bagus, cocok dengan survei yang Fani paparkan. 56% ini perusahaan meyakini bahwa keragaman dan inklusi ini akan membuat organisasi perusahaan menjadi lebih inovatif gitu ya. Nah, sekarang langkah praktisnya bagaimana, harus dimulai seperti apa, Van? Oke. Nah, tapi mungkin sebelum menjawab itu, jadi kalau kita ngomong inklusif ini sebenarnya tidak hanya bicara kayak di usia,
gender, terus ras gitu ya. Ada contoh yang lebih menarik lagi sebenarnya Pak Aldi, kayak misalnya kalau saya nggak sebut merek ya, salah satu franchise burger yang terkenal banget, semua pasti tahu lah. Itu dia memperkerjakan orang-orang disabilitas. Nah, itu karena dia berusaha membangun budaya inklusi. Jadi karyawannya ada yang normal, ada yang disability gitu itu ya. Juga menjadi suatu branding gitu ya, bahwa kita ini memberikan kesempatan, peluang yang sama bagi setiap orang, dan setiap orang di sini walaupun dia punya kekurangan seperti itu, dia tetap bisa loh perform. Dia bahkan tetap bisa melayani customer dengan sangat optimal kayak gitu. Nah, itu menjadi suatu branding yang luar biasa loh waktu itu. Jadi bahkan tuh ada penelitian juga yang membuktikan bahwa penjualan dia setelah itu dia juga meningkat gitu. Jadi artinya inklusi ini sebenarnya suatu hal yang sangat luas sekali. Cakupannya tuh luas banget gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong gimana sih best practice-nya, gampangnya itu gimana? Nah, sebenarnya yang paling pertama kalau kita mau budaya inklusi itu kan kayak tadi saya bilang, semua orang ini tujuannya kan harus sama dulu nih. Tujuannya harus sama gitu ya. Organisasi lebih baik, organisasi perform gitu ya. Nah, kalau kita mau menyatukan berbagai perbedaan tadi, yang pertama tuh sense of belonging-nya harus ada dulu. Gitu. Jadi artinya semuanya harus benar-benar ngerasa bahwa ini perusahaan saya, tempat saya kerja. Saya pengen ini menjadi lebih baik gitu ya. Saya pengen supaya di sini saya juga berkembang, perusahaan juga berkembang. Nah, kalau semua punya keinginan yang sama seperti itu, pasti jalannya akan lebih gampang gitu. Karena kan gini, kalau inklusi itu berarti kita juga harus siap loh menerima perbedaan. Kita harus siap menerima opini dari orang lain yang mungkin kadang-kadang kita mikirnya ini orang apaan sih, mesti out of the box gitu ya, atau kadang ini orang apaan sih bikin meeting lama aja dia ngasih pendapat macam-macam. Nah, kalau kita mau budaya inklusi nggak bisa seperti itu. Berarti kita harus menghargai bahwa setiap orang itu pasti punya sudut pandang yang berbeda. Nah, tapi kita harus mikir bahwa oke, kamu punya pendapat A, aku punya pendapat B, ini C, tapi tujuan kita ini kan sama nih. Tujuan kita sama nih gitu ya. Jadi akhirnya perdebatan istilahnya diskusinya itu bukan menjadi perdebatan kusir yang enggak ketemu titiknya, tapi malah akan bisa menjadi suatu memperkaya. Oh, kita punya opsi A nih, kita punya opsi B juga, kita punya opsi C juga. Kalau ini nggak bisa kita ganti apa? Karena dengan adanya berbagai masukan gitu. Nah, jadi ketika sense of belonging yang mereka ini sudah ada, mereka udah tahu bahwa oh ya ini perusahaan saya yang harus saya jaga bareng-bareng. Nah, itu akan memudahkan gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini sini yang nggak kalah penting tetap adalah leadership gitu. Jadi leadership di sini kalau kita mau bangun budaya inklusi itu tidak hanya bicara masalah bagaimana dia mengontrol supaya achieve target gitu ya, bagaimana dia bisa mengcombine semua orang, tapi di sini juga harus punya empatinya. Leadership dengan empati, karena gini, kalau misalnya ini kita ngeliat bahwa si ini kok kayaknya mungkin ngerasa pendapatnya nggak didengar ya, gimana ya cara saya supaya dia merasa dia di sini berarti, gimana ya saya bikin dia merasa bahwa dia di sini tuh berkontribusi loh sebenarnya buat semuanya. Nah, kalau leadernya tuh cuma fokusnya target, ya dia nggak akan ngeh sama hal-hal sepele kayak begitu. Padahal tuh penting gitu loh. Gitu, karena kan ya kita tahu bahwa kita kerja pasti juga pengen dihargai. Kita kerja pasti pengen pendapat kita tuh didengar gitu ya. Betul. Nah, itu butuh seorang leader yang punya empati yang tinggi gitu. Nah, terus kemudian yang nggak kalah penting adalah pendekatannya juga harus beda gitu ya. Jadi nggak bisa kita cuma mengandalkan top down maksudnya jadi dari direksi yang terus mengkampanyekan budaya inklusi gini-gini, itu nggak bisa. Karena kalau kita ngomong budaya inklusi ini kan semuanya harus benar-benar gerak nih. Berarti top down juga perlu, bottom up juga perlu, middle bottom ke bawah juga harus perlu. Jadi semuanya ini harus sama gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong cuma ya pokoknya dari yang atas dong manajemen, kamu tiap hari kampanye kayak kamu ngingetin visi misi kayak apa segala macam, tapi yang di bawah slow aja, yang di bawah ya udah oke, masuk ke pinggir kalau ke kanan, nggak bisa. Ya harus atas bawah atas, tengah juga. Jadi semuanya saling mendorong gitu. Itu sih best practice yang bisa dilakukan. Iya, oke. Makanya kenapa kemudian peran Bu Novi, divisi sumber daya HR-nya ini menjadi sangat penting, karena memang ini menerjemahkan, bukan hanya menerjemahkan ya, tetapi kemudian mengkomunikasikan visi misi itu harus menjadi sangat penting ya. Karena orang boleh berkreasi apa saja, orang boleh berbeda untuk cara pencapaiannya, tetapi kita menujunya ke arah yang sama begitu ya. Iya, karena ini kan yang diolah, kenapa SDM ini mungkin perannya menjadi cukup penting karena
ini kita ngolah orang gitu loh. Yeah, Jadi bukan sekedar ini gitu. Jadi tadi ada disampaikan di depan bahwa ini bisa tanggung jawab siapa sih, tanggung jawab divisi SDM ataukah dari leader di masing-masing bagian seperti itu. Nah sebenarnya memang leader di masing-masing bagian karena mereka fokusnya memang di pekerjaan. Tetapi saat sekarang pun sebenarnya mereka juga sudah harus mulai dilibatkan ke dalam pengembangan orang-orang atau tim yang ada di bawahnya seperti itu, sehingga mereka juga harusnya turut berperan serta terhadap penerapan budaya itu tadi. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Fani bahwa mungkin yang selain yang tadi itu istilah pagar-pagar besarnya yang nggak kalah pentingnya, karena kita ini menumbuhkan budaya ya. Menumbuhkan budaya berarti yang perlu kita pupuk terus adalah membiasakan melakukan perilaku kecil gitu ya. Jadi micro behaviornya itu supaya terbentuk seperti itu. Jadi di kesehariannya seperti apa itu yang mungkin perlu lebih banyak dilatihnya ke sana. Jadi menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang itu tadi gitu loh. Jadi ya itu tadi kalau kita bilang seperti itu berarti kita akan mengatakan bahwa ini adalah masalah budaya. Dibentuk dari perilaku-perilaku yang ditampilkan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Iya. Oke. Baik. So, kita ke penelpon dulu ya. Oke, sebelum nanti saya sambung ke Bu Nila nanti ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan. Ini apa itu menerima pegawai yang berkebutuhan khusus atau HRD-nya bagaimana? Saya kurang menangkap jelas saya. Yang hari ini sedang kita bicarakan itu adalah membangun budaya inklusi. Budaya di mana ada keterbukaan, orang boleh mengkritik, orang boleh menyampaikan pendapat di sebuah perusahaan. Kemudian tadi dicontohkan ada perusahaan yang bahkan untuk membangun budaya inklusi ini mereka sengaja merekrut teman-teman yang bukan hanya mereka yang normal, tapi yang disabilitas pun diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan bahwa perusahaan memang ingin memberikan peluang yang sama untuk siapapun. Begitu sih Pak. Iya. Tapi pendapat saya ya, kalau orang itu tadi yang berkebutuhan khusus itu, itu kan konsumennya itu pasti cuma rasa kasihan. Aku tak ke kedai ini atau ini yang aku kasihan karena orang itu ada yang berkebutuhan khusus, Terus kadang-kadang si manajemen itu juga tidak mau nerima orang yang bekas narapidana. Dia kan sudah tobat, sudah apa. Tapi kalau biarkan perampok atau apa juga repot Mas kalau sudah ada gitu. Jadi itu bagaimana caranya kita untuk membangun masyarakat itu yang pegawainya itu bekas perampok, bekas narapidana, terus ada yang cacat, itu bagaimana? Kadang-kadang katanya tadi ada yang perusahaan itu menjadi pendapatannya meningkat. Itu kan karena unsurnya bukan lebih ke termehek-mehek, kasihan gitu ya. Kasihan. Jadi tidak benar-benar bahwa perusahaan itu maju dengan normal. Nah itu kan jadi kan tidak benar juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya betul-betul supaya perusahaan itu bisa normal gitu. Ayo coba itu orang yang bekas perampok angel golek gawean. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memperkaya wacana diskusi kita dengan stigmatisasi gitu ya. Stigmatisasi gitu. Artinya ada banyak stigma di masyarakat kita ya. Bahkan bukan cuma perampok tapi mungkin ODA ya juga sulit dijauhin orang dengan HIV/AIDS gitu. Mungkin kita ke Fani dulu. Fan, ada komentar untuk Pak Sumarwito? Oke, baik. Yang pertama tadi yang masalah kalau merekrut orang yang disabilitas ya. Saya tidak memungkiri bahwa betul kalau kadang-kadang kita kasihan ya, terus akhirnya kita beli. Iya, tapi jangan lupa Pak, kalau misalnya produknya gitu-gitu aja atau bahkan kualitasnya tidak dipertahankan, ada batasnya juga, pasti gitu ada batas waktunya itu akan terjual gitu ya. Ya karena saya sendiri pun juga beberapa produk gitu ya, misalnya gampangnya gini aja, misalnya ada teman nawarin sesuatu ke kita gitu ya, kita nyoba oke lah kasihan ya deh kita beli gitu ya sekali. Tapi kalau misalnya itu rasanya
nggak enak, kualitasnya nggak ini, emang bapak mau beli lagi? Pasti kan akan mikir-mikir lagi gitu ya. Artinya dia juga melakukan upaya itu, tapi juga ada upaya pembaruan. Jadi misalnya kayak tadi misalnya kualitas bahan makanannya semua juga tetap dipertahankan. Mungkin dia launching produk-produk baru dan memang dia juga melakukan hal itu gitu loh. Jadi strategi ya itu adalah bagian strategi marketing. Iya, saya tidak memungkiri, tapi ada strategi lain juga yang dia lakukan gitu. Jadi ya benar sih memang kalau kita kasihan, tapi kan kalau misalnya itu produknya itu tidak punya keunggulan, ya saya rasa juga orang nggak mungkin akan terus stay di situ gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kayak tadi masalah stigma yang narapidana segala macam. Sebenarnya kalau itu sebenarnya harusnya adalah ranah pemerintah tuh sudah punya kok lembaga yang dia memang fokusnya adalah untuk orang-orang yang baru keluar dari lapas gitu ya. Itu diberikan pertama pembekalan. Jadi mungkin keahlian tertentu gitu ya supaya dia bisa mencari kerja. Kemudian yang kedua itu ada pendampingan. Gitu, ada pendampingan. Jadi maksud saya gini, sebenarnya itu lembaga seperti itu sudah ada Pak, sudah ada gitu ya. Berikan pendampingan, artinya misalnya ketika dia mau mencari kerja itu didampingi juga. Kemudian mengedukasi orang-orang calon bosnya tadi misalnya gitu, mengedukasi bahwa oke, orang ini nih seperti ini, terus nanti bagaimana menyikapinya, itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi kan perkara misalnya itu apakah berjalan optimal apa segala macam itu lain cerita ya. Tapi maksud saya program seperti itu tuh ada gitu. Dan ya itu berjalan karena saya tahu karena memang ada beberapa alumni juga psikologi yang bekerja di sana. Jadi kita juga sering sharing bahwa ya program seperti itu jalan. Mereka sering kunjungan ke mantan narapidana kunjungan terus di tempat kerjanya. Jadi hubungannya dengan narapidana ini juga dengan atasannya semua itu berjalan dengan baik gitu loh. Jadi artinya ya sebenarnya saya tidak mungkiri bahwa stigma itu terpada, ya itu pasti banget ya, nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri pun kalau misalnya mau jadi bos, saya mempekerjakan orang yang punya background itu ya saya pasti akan mikir berkali-kali, pasti gitu ya. Tapi maksud saya sebenarnya program-program untuk mengantisipasi itu tuh sudah ada gitu. Dan memang ya balik lagi sebenarnya gini sih Pak, kalau kita nggak bisa memaksakan orang untuk semua harus mikir positif tentang orang ini, ya susah juga gitu kan ya, kita nggak mungkin. Tapi maksud saya ya kita bisa bisa menanggulangi dengan cara apa ya sudah, berarti kita mendukung program pemerintah yang seperti itu, karena biasanya juga mereka ketika mau bekerja itu ada kayak semacam jaminan juga gitu, ada garantinya juga. Jadi pemerintah ini sebenarnya juga sudah concern gitu loh ke orang-orang seperti ini, karena kita tahu bahwa memang orang kalau di penjara itu pasti akan susah mau kemana-mana. Tetapi gitu. Orang keluar dari penjara kemudian dalam waktu yang tidak lama masuk lagi itu ya. Nah itulah. Ya bikin kita jadi terus ya kalau tiba-tiba John K datang, saya mau ngelamar jadi kepala satpam gitu. Dijamin aman gitu ya. Dijamin aman. Perusahaan aman dari orang lain, tapi kita nggak aman dari John K. Kalau kita salah gitu kan. Tapi Bu Novi mungkin punya insight yang lain karena beliau kan lebih wise gitu ya, lebih arif, lebih bijaksana. Saya kira begini, memang tidak semua jenis pekerjaan akhirnya bisa ditempati oleh tadi itu ya, beberapa orang yang dianggap tadi misalnya disabilitas maupun mantan narapidana seperti itu. Jadi tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan mereka. Pasti kita menempatkannya pun itu sudah dengan mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan mereka, karena ketika kita mempekerjakan mereka kan juga harus sesuai dengan kompetensinya gitu ya, karena mau nggak mau kita bukan hanya sekedar ini istilahnya sosialnya perusahaan, bukan hanya seperti itu kan gitu, tapi memang tadi itu mau membangun budaya inklusif itu. Bahkan beberapa saat yang lalu kan kita juga ngelihat nih ada yang tadi selain disabilitas juga kesetaraan gender seperti itu gitu. Jadi intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah mereka pasti ditempatkan di porsinya masing-masing, bahwa mungkin mereka terbatas ya, memang kita tidak bisa menolak anggapan masyarakat seperti itu, tetapi sebenarnya kita tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada jalan-jalan khusus atau jalur-jalur khusus yang sebenarnya mereka bisa masukin seperti itu, yang bisa mereka gunakan gitu. Terus termasuk kayak tadi misalnya ketika kita disability yang misalnya mungkin tunarungu, tunawicara gitu ya, yang misalnya kita pernah lihat di fast food yang mereknya terkenal itu. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya mereka juga
mata itu apa ya? Tunanetra. Kan enggak mungkin kalau mereka tunanetra kan jadi ngerepotin temennya kan, ya betul. Kan? Seperti itu. Jadi yang mungkin adalah ketika mereka mengerjakan ya pekerjaannya sifatnya rutin gitu kan. Sifatnya rutin, kemudian ya mereka bisa melakukannya secara fisik, yang lainnya sehat, tetapi mereka hanya tidak perlu banyak bicara, mereka nggak perlu banyak mendengar instruksi atau yang berkomunikasi langsung dengan orang. Jadi penempatannya ini saya hanya mengatakan bahwa penempatannya pasti di tempat-tempat yang sesuai, dan saya yakin kalau perusahaan mempekerjakan mereka bukan untuk istilahnya membuat customer merasa iba, bukan seperti itu. Kita pergi rasional saja ya, kalau kita pergi ke sebuah ini, apalagi yang misalnya layanannya sifatnya publik seperti itu, kita bukan karena alasan itu. Dan perusahaan mempekerjakan mereka juga jangan hanya karena rasa kasihan aja. Kalau misalnya kasihan, ya mereka kasih sumbangan aja, selesai kan gitu. Tapi benar-benar supaya mereka juga merasa berguna, gitu ya, berdaya guna. Kemudian mereka punya potensi yang sebenarnya bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan itu. Dan perusahaan juga pasti biasanya udah siap dengan toolsnya. Contoh nih kayak tadi dia biasanya kan misalnya ketika dia menjadi kasir gitu ya, yang melayani, maksudnya yang menerima orderan gitu, biasanya udah ada tulisan tuh, mohon maaf saya penarimu gitu. Jadi dia nanti silakan tunjuk menu yang Anda mau, dia tinggal ini terus dia input gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah diantisipasi kok gitu loh, sudah diantisipasi. Jadi nggak bisa cuma sekedar karena kasihan ya, I don't think so sih. Gitu. Karena kan kita datang ke restoran atau ke tempat makan itu kan untuk beli makanan ya. Kalau mau nyumbang ya langsung ke panti asuhan aja gitu kan. Ya, oke. Baik, saya ke Nila sekarang. Sebentar. Nil? Ya, ada Pak Johan menanyakan apakah budaya inklusif itu bisa ada tanpa adanya divisi SDM? Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kemudian Mbak Dian, bagaimana perusahaan bisa mulai menumbuhkan budaya inklusif dengan banyak karyawan yang kompeten? Harus dimulai dari mana? Apakah ada perbedaan dengan karyawan yang berkebutuhan khusus? Kemudian Mas Erik, dalam sebuah organisasi dengan banyak latar belakang orang, bagaimana cara awal untuk bisa menerapkan budaya ini? Apa positifnya bagi sebuah organisasi? Apakah justru tidak menimbulkan kegaduhan? Oke, baik. Terima kasih untuk sudah membacakan sharing dari sahabat-sahabat kita. Sebelum dijawab oleh para narasumber, saya ke pesan-pesan dulu. Ya, baik, kita lanjutkan kembali dan terima kasih untuk teman-teman, sahabat-sahabat Merkuri, Pak Johan, Mbak Dian, dan Mas Erik yang sudah sharing di program ini. Kita mulai dari Pak Johan, apakah budaya inklusif itu bisa ada tanpa adanya divisi SDM? Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Gimana, Van? Oke. Jadi sebenarnya sih gini, kalau dibilang apakah bisa tanpa ada SDM, ya bisa aja, gitu ya, bisa aja. Tapi SDM ini kan memang divisi khusus yang memang dia nih fokusnya adalah mikirin orang-orang, mikirin organisasi secara keseluruhan, gitu ya. Memang dia fokusnya ke sana, sehingga ya memang biasanya ide-ide, inisiatif untuk melaksanakan kegiatan itu memang pasti dari HRD gitu, karena ya emang dia yang khusus gitu. Jadi tapi kalau sebenarnya dibilang apakah kalau nggak ada HRD bisa aja. Kalau misalnya memang semua orang yang ada di situ semua punya tujuan yang sama, jadi semua udah paham inklusi seperti apa, mau diterapkannya program seperti apa, dibikin bareng-bareng, ya bisa aja gitu. Cuma masalahnya adalah ya kadang kan kita udah fokus sama kerjaan sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin buru-buru mikirin yang lain gitu ya. Buru-buru mikirin yang lain. Nah, itulah tugasnya HRD di sana gitu. Ya bisa, tapi ya umbar-umbaran gitu kan ya. Iya, bisa sih. Kita misalnya sepakat ya tiap hari piknik MSC, tiap minggu piknik. Wah, Kevin sama Fani seneng. Udah geleng-geleng tok iki opo-opoan ya to. Kalau kamu tiap hari udah piknik loh, makan bersama. Makan bersama. Iya, makan siang pasti makan bersama. Tuker-tukeran bekal gitu budaya di MSI. Baik, kalau Bu Rabi seperti apa? Jadi gini, intinya sih sebenarnya harus ada yang ngelit ya. Jadi ada yang ngelit. Itu siapalah divisi apa yang sekiranya bisa menjadi motor penggerak gitu ya. Karena kalau nggak ada penanggung jawabnya itu nanti lempar-lemparan. Nah, gitu itu dia maksud gitu saya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau evaluasi, mau saran gitu ya, mau ngasih saran, terus kemudian mau saran lah gitu ya, bukan mau komplain gitu,
ngasih saran sebaiknya seperti apa, mau ngelihat ini sudah progres atau belum. Terus kalau misalnya ini kan perlu juga pemikiran-pemikiran bersama. Nah, ini harus tetap ada medianya dan ada sarananya. Yang biasanya dilakukan SDM, kalau misalnya SDM nggak ada ya harus ada salah satu divisi yang kemudian menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Kayak dibikin project gitulah. Ya. Oke. Paling nggak supaya ada keteraturan lah ya. Betul. Artinya kan nanti kalau misalnya nggak ada yang mengatur begitu, pasti ada orang-orang yang lebih dominan dibanding yang lain. Betul. Yang superior pasti terus menangan, yang inferior diam aja gitu ya. Oke, itu Pak Johan ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian Mbak Dian, terima kasih sudah sharing. Bagaimana perusahaan bisa menumbuhkan budaya inklusi dengan banyak karyawan yang kompeten? Mungkin saya menduga ini kurang kata tidak mungkin ya. Oh iya. Kira-kira ya, karena kalau yang kompeten kan nggak ada masalah ya udah namanya kompeten. Masalah juga. Oh masalah juga, Iya. Oke. Kalau gitu kompeten nggak kompeten nanti dijawab oleh Fani. Masalah. Harus dimulai dari mananya gitu ya. Betul. Terus apa ada perbedaan dengan karyawan yang berkebutuhan khusus? Oke, itu kemudian Mas Erik dalam sebuah organisasi banyak latar belakang orang. Bagaimana cara awal untuk bisa menerapkan budaya ini? Apa positifnya bagi perusahaan? Apakah justru menimbulkan kegaduhan? Mungkin bisa dirangkum ya. Van, silakan. Ya, Oke. Nah, jadi kayak tadi sebenarnya kalau dibilang semua kompeten ya itu masalah juga loh Pak. Karena kalau orang kompeten itu kan kadang pengen pengen show off, pengen dilihat gitu ya. Nah, kalau semuanya pengen dilihat, semuanya pengen wah ini rame gitu ya. Jadi memang semua itu harus menyadari bahwa kompetensi kita semua punya kompetensi dan kita tuh harus saling melengkapi gitu ya. Kalau saya bilang organisasi itu kan sebenarnya kayak badan manusia gitu ya. Ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki. Ya tangan tanpa kaki juga bingung, kaki tanpa kepala juga bingung gitu ya. Hidung juga punya fungsi masing-masing. Nah, semua harus menyadari bahwa organisasi seperti itu. Jadi tidak mungkin ada satu orang yang hero yang Superman yang semua serba bisa tuh agak mustahil gitu ya. Even seorang direktur, CEO segala macam ya dia pasti kuat di hal-hal tertentu, mungkin dia pasti butuh pertimbangan juga di hal-hal yang lain. Nah, ini maka menjadi PR besarnya. PR besarnya di sini adalah ini bagaimana caranya supaya perusahaan ini atau leader ini bisa membuat semua orang ini merasa bahwa pendapatnya dihargai gitu ya. Dan ketika proses diskusi itu pun balik lagi kayak tadi saya bilang, ketika ada proses diskusi perbedaan pendapat suatu hal yang wajar, tapi goalnya kita ini apa sih? Gitu. Goalnya kita ini kemana? Kalau semuanya sudah sama sepakat seperti itu, pasti itu akan menjadi malah menyempurnakan opsi-opsi kita yang lain gitu ya. Jadi bukan show off bahwa saya yang paling pintar, saya yang paling senior, saya pokoknya pendapat saya pengen dengar, enggak gitu. Bahwa bahkan kalau misalnya kayak di MSI ketika meeting gitu ya, semua tuh malah harus menurut kamu gimana, semua akan ditanya gitu loh. Semua pasti kesebagian kesempatan untuk ngomong. Jadi semua tuh merasa bahwa di sini, jadi gini, ketika kita di MSI misalnya kita menetapkan suatu keputusan nih, semua akhirnya ngerasa bahwa ini keputusan bareng-bareng. Kevin juga ngomong. Setelah dipaksa sih memang gitu ya. Sudah cukup sampai situ, terus balik ke laptop lagi ngomong gitu. Tapi nah jadi akhirnya semuanya ngerasa bahwa oke, ini tanggung jawab bersama gitu. Nah terus langkah awalnya gimana ya? Kayak tadi saya bilang bahwa yang pertama ini leader ya, mungkin bisa dimulai dari leader gitu, atau dari HRD boleh lah gitu ya, bahwa harus menyadari, harus membuat semua orang aware bahwa ini Anda di sini ini kita ini berkompetisi secara sehat gitu ya, tapi Anda punya kelebihan-kelebihan yang butuh buat perusahaan ini. Kelebihan Anda di sini itu akan membawa kebaikan bagi perusahaan gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya kita saling menjatuhkan. Karena Anda pasti akan suatu saat Anda akan butuh rekan yang lain, begitu juga sebaliknya, gitu. Jadi kita ini harus berkolaborasi. Nah, itu yang awal harus diterapkan terlebih dahulu dan harus dipahami oleh semuanya. Nah, manfaatnya apa sih Pak? Jadi ketika budaya inklusi ini sudah jalan, perusahaan itu akan gampang loh cari talent. Gitu. Karena semua orang sudah terbiasa secara optimal menunjukkan kapasitasnya gitu. Mengaktualisasi diri, mengaktualisasikan diri gitu. Betul. Jadi udah nggak bingung lagi, jadi udah tahu kalau misalnya kerjaan begini saya harusnya ke siapa, kalau yang begini saya harus ngasih ke siapa gitu. Dan memang biasanya juga kalau leader biasanya juga kalau kayak Bu Novi gitu ya, misalnya Bu Novi itu juga pasti akan, kita udah tahu nih misalnya tugas-tugas seperti ini itu biasanya akan dikasih ke siapa yang butuh. Dan orang cerewet itu gitu. Fani gitu ya.
Terima kasih. Kira-kira kayak gitulah kira-kira. Iya, kalau yang butuh cool, tenang itu Kevin gitu ya. Lebih tepatnya kalau butuh nggak usah ngomong kerja aja, nah itu Kevin. Itu Kevin. Gitu. Biasanya manggut tapi dia sekarang udah ini sih udah pinter beda. ngomong ya. Sekarang progresnya luar biasa. Iya. Progresnya luar biasa. 2020 quantum leap gitu loh. Iya, wah, iya benar. Iya. 2022 ancaman buat kamu nih, Van. Enggak dong, dia tetap adik kecil. Oh, tetap adik kecil ya. Oke. Kok jadi ke Kevin bahasnya? Ya oke, jadi manfaatnya kayak begitu ya, iya, kira-kiranya betul. ya, kayak gitu. Kalau soal yang berkebutuhan khusus, kalau untuk yang disabilitas, gimana kemudian mensinkronkan lah ya, ini lebih tepatnya untuk budaya inklusif di perusahaan yang kemudian memperkerjakan teman-teman disabilitas gitu. Ya, jadi ketika kita udah bekerja dengan orang yang dalam tanda kutip berbeda gitu ya dengan kita, dari awal kita sudah ngeh bahwa oke, ini orang berbeda, dan kita udah akhirnya terprogram juga untuk ya nggak apa-apa dari kita, tapi kita punya porsi masing-masing kok gitu. Jadi ketika misalnya dia ditaruh di pekerjaan yang itu dengan tanggung jawab seperti ini, ya sudah, kalau misalnya nanti dia ada kendala, saya bisa bantu apa, saya bisa support apa. Nah, budaya-budaya seperti itu yang harus dibiasakan gitu. Jadi bahkan kan biasanya mereka mungkin kalau kerja shift-shiftan kayak gitu, mereka sebelum ganti shift kan mereka ada kayak semacam bukan briefing, kayak mereka review gitu ya, pencapaiannya ini apa, nanti yang belum beres apa, nanti diserahkan ke shift berikutnya, biasanya kayak gitu. Nah, jadi dari situ mereka juga mereka saling ngomong. Jadi misalnya yang disabilitas tadi bisa ngomong bahwa tadi saya tuh kesulitan ini, terus saya dibantu loh sama si ini. Nah, yang ini juga bisa jadi akan supaya nanti kedepannya dia nggak kesulitan ini, kita bikin gini aja gitu. Jadi misalnya kayak kalau naruh barang tuh supaya dia nanti nggak kesulitan nyari ini, pindahin ke sini, tata di sini deh. Nah, akhirnya semua jadi saling berempati gitu. Oke. Langsung ke suhunya sekarang ya. Jadi gini, mungkin sekalian menjawab pertanyaan Budian dan Pak Erik ini gitu ya. Jadi kalau tadi Fani banyak menjelaskan tentang people, kayak sebenarnya kalau kita bicara sebuah keunggulan organisasi itu bisa karena people-nya, karena produknya, dan juga karena proses. Kalau dalam hal ini saya lebih bicaranya ke manajemennya. Gitu. Jadi ini tadi yang banyak disentuh oleh Fani adalah bagaimana kita bicara people-nya. Tapi ingat bahwa orang ini satu-satu ini kan nggak mungkin nih kalau kita bicara di sebuah perusahaan kita ngatur orang satu-satu terus nggak ada aturannya gitu ya. Saya bilang nggak ada sistemnya, itu juga akan menyulitkan gitu. Jadi kalau tadi kita mau mempekerjakan orang dengan banyak keberagaman, sebenarnya secara sistemnya ini juga harus sudah cukup saya katakan paling nggak tertata gitu ya, nggak settle tapi sudah tertata. Jadi fungsi-fungsinya sudah jelas, masing-masing fungsi itu butuh pekerjaannya apa dan butuh orang seperti apa, itu juga sudah harus diidentifikasi sejak awal gitu ya. Artinya kita bicara tentang masalah tadi itu struktur organisasinya sudah benar atau belum, bicara tentang job desk-nya itu sudah jelas belum, lalu output dari pekerjaan yang diminta gitu dari masing-masing pemegang jabatan, masing-masing karyawan itu tadi apakah juga sudah jelas atau belum, seperti itu. Karena kalau itu sudah jelas semuanya, maka mau siapapun yang ada di sana dan kita sudah benar-benar mengidentifikasi orang-orang pemegang jabatan itu, misalnya dia nggak perlu berkomunikasi interaksi langsung sama orang gitu ya, kita cari orang yang tadi itu tidak masalah, kita cari orang yang misalnya dia di back office pekerjaannya banyak administrasi, ngolah data atau bikin desain seperti itu kan nggak masalah, kita mempekerjakan orang-orang yang memang sesuai dengan kemampuannya. Yang penting bahwa mereka bisa menghasilkan output yang diminta seperti yang diharapkan dari tujuan pekerjaannya itu. Kemudian misalnya KPI-nya harus jelas. Jadi misalnya KPI itu pencapaian kinerja bisa sebagian, subbagian ataupun masing-masing orang. Nah, itu juga harus jelas gitu loh. Artinya tadi suasana orangnya yang auranya tadi dibangun, people-nya dibangun, tetapi secara sistemnya itu juga harus ada sih. Memungkinkan orang itu juga tadi itu mau terlibat karena ada tujuan bersama yang ingin dicapai, mau terlibat karena ini memang secara ketentuan yang memang kita sepakati bersama supaya terjadi ketertiban, keseragaman dalam bekerja, keteraturan gitu ya. Seperti itu ada SOP-nya dan sebagainya.
Ya, kalau dari saya seperti itu. Gitu. Ya, bersama MSI kita memang diajak untuk makin paham dan paham ya, sahabat Merkuri, siapapun Anda, dimanapun level perusahaan Anda, betapa memang Anda mulai sekarang harus mulai berpikir bahwa divisi sumber daya manusia ini bukan hanya sekedar harus ada, tetapi memang dia punya peranan yang sangat strategis gitu ya, dalam banyak hal begitu. Baik. Waktu kita sudah selesai, tetapi mengingatkan saja nanti kita ketemu di hari Jumat sore ya. Iya. Novi ya, untuk sore dan webinarnya ini free ya, gitu ya. Webinarnya ini free. Kalau yang ini join ada linknya ya, Kevin ya. Caranya gimana dong kalau orang pendengar radio gini mau ini mendengarkan radio? Kevin boleh ngomong, boleh? Nih pakai ini. Oh. Terus pakai tangan gitu, peraga, nggak kelihatan pendengarnya. Fani aja deh, Fani. Caranya gimana, Fan? Caranya, Fan? Oke, jadi ada link pendaftarannya ya, Kevin ya? Ada link pendaftarannya. Ada link pendaftarannya nanti untuk para pendengar, karena itu nanti linknya juga setelah mengisi data akan dapat sertifikat ya, sertifikat gitu. Link jadi, ini kapan bisa di ini kan? Jadi link pendaftaran sebenarnya anytime atau WA ke tadi itu aja 0811 340. Nanti akan dikasih linknya. Oke. Nah nanti kita akan berikan link untuk pendaftaran. Begitu masuk pendaftaran mereka akan masuk ke dalam grup yang nanti mereka akan dikirimkan link Zoom-nya, gitu ya, link Zoom-nya untuk acara itu. Nah nanti kalau sudah selesai mereka mau dapatkan e-certificate kita bisa berikan juga gitu. Karena nanti ketika itu kita akan minta email address, nama lengkap yang benar kayak gitu. Karena otomatis nanti kita akan berikan dan semuanya gratis ya, Bu Novi ya. Gratis, sebagai bentuk layanan masyarakat dari Magnet Solusi Integra yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti tambah jaya ya. Amin. Dengan memberikan banyak layanan kepada masyarakat. Silakan sahabat Merkuri, bisa dikepoin juga di Instagram ya @Magnet Solusi Integra. Gandeng semuanya. Ya. Di mana? Kalau di Facebook linknya malah bisa diklik ya. Link pendaftarannya. Nama akunnya apa? Sama ya? Sama. Magnet Solusi Integra ya. Oke. Kalau mau tahu kalau tertinggal informasi ya nelpon saja ke teman-teman di posko lah ya. Tapi terima kasih Kevin, thank you Kevin sudah bantu-bantu kita. Fani, makasih. Kenapa kamu ketawa? Iya, karena dia cuma jawabnya gini doang. Oke. Cool banget ya. Bahasa kalbunya tuh luar biasa. Ya, 2024 ditambah 20 tahun dia bisa capres loh dia. Bu Novi, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Maaf kalau saya lebih banyak bercanda dengan anak-anak muda supaya saya nggak tua-tua banget lah ya. Masih muda juga. Masih muda juga. Baik, sahabat Merkuri, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengikuti HR Webinar Series dari teman-teman MSI Consulting yang akan nanti startnya itu tanggal 15 Januari di setiap hari Jumat pukul 15 sampai 16.30. Nanti kita akan ketemu di sana gitu ya. Oke, saya Aldi pamit. Saya tutup dulu dialognya, tapi saya belum pamit. Saya masih punya waktu 1 jam untuk menuntaskan Merkuri Morning Show sampai pukul 10 nanti.